Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits 'asyara. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah kang dadi peladene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten kanjeng Nabi, la yu'minu ora beriman, maksud ora iman sampurna. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta yuhibbu sehingga seneng sapa ahad li akhihi maring dulure ahad ma ing perkara yuhibbu kang demen utawa seneng sapa ahad li nafsihi maring awak dhewe ne ahad. Rawahu riwayatake hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ke-13 ini hadis jamak yang menunjukkan akhlak Islam itu sungguh luar biasa. Ini tidak ada di agama-agama lain. Yaitu dari kanjeng Nabi, seseorang belum dikatakan sempurna imannya manakala dia sehingga dia mencintai terhadap saudaranya segala sesuatu yang akan menimpa dirinya. Nah, ini rasanya gini, contohnya gini, seseorang baru dikatakan iman sempurna manakala sesuatu itu terjadi pada saudaranya. Kalau sesuatu tersebut terjadi pada dirinya dia senang, maka kalau terjadi pada saudaranya dia juga harus senang. Itu baru dinamakan orang beriman. Nek misalkan awake dhewe iso tuku mobil kan seneng. Lek roh dulure dhewe, tanggane dhewe iku beli mobil, berarti kita juga ikut senang. Kalau tetangga kita, saudara kita bisa beli kambing, bisa beli sapi, ya. Misalkan kambing atau sapi itu dibeli oleh kita, kita kan senang. Maka kalau tetangga kita bisa beli, kita juga senang. Kesimpulannya apa? Lek tahun 2005 berarti orang dari memang senang. Kalau tetangga mendapatkan tambahan rezeki, kita juga ikut senang. Kalau berbalik dengan sifat ini, maka kita sudah hasud. Misalkan tetangga kita punya nikmat, kemudian kita nggak suka, itu namanya hasud. Itu namanya hasud juga. Nah, hasud itu mati. Cek. Hasud itu ada Kama qala al-Ghazali yang qasimu ila tengahnya aksamin. Hasud itu, hasad atau dengki itu ada 3. Kabeh enggak oleh, semuanya haram. Ini ada 3 tingkatan. Al-awwal ayatamanna zawala nikmatil ghairi wa husulahu nafsihi. Jadi mengharap nikmat itu, nikmat yang ada pada tetangga atau orang lain itu supaya hilang dan itu berpindah menjadi milik kita. Itu maksud nikmat ini. Jadi tetangga punya mobil, berharap mobil itu didol atau hilang, sehingga tapi saya juga harus punya mobil. Itu hasud, jelas hasud.
Jadi nikmat supaya di tetangga atau saudara hilang, tetapi nikmat tersebut biar tidak ke saya. Yang pertama, asani ayat tamanna zawala nikmatil ghairi wa illam yahsul lahu. Yang kedua, berharap nikmat tersebut hilang dari orang lain. Meskipun saya tidak mendapatkan, tapi pokok ojo itu sing entuk dari hasil kita. Ya, pokoknya sing ceramah sompo oleh pokok ojo itu dari hasilnya. Ya oleh rezeki ya oleh kita, tapi kalau itu saya oleh gak terima. Mosok gak kamu gawe bagian gue hari hasil. Meskipun sebenarnya kita gak pengen menerima, gak pengen mendapat, tapi orang lain dapat nikmat kok kita gak suka itu hasil. Itu yang kedua. Asalis dari yang ketiga itu lembut sekali. Allah yatamanna zawalan nikmati adil ghairi walakin yakrahu irtifa'ahu alaihi hadhi wal manzalah wa yarda bil musawah wa la yarda bil ziyadah. Yang ketiga itu lembut, tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, tetapi dia tidak senang manakala posisinya tidak sama dengan dia, manakala dia lebih sedikit dari saya. Itu berarti kalau yang lembut sekali. Pokoknya teman-teman, aku gak pengen nikmat rezeki itu hilang, tapi kok dia luwih sugih, luwih duwe sithik, itu gak seneng aku. Ya gak pengen dia melarat enggak. Itu hasil. Pada-pada dia berdua selima, kalau nambah gak seneng aku. Jadi kalau pesan 6, aku cik 5. Ya gak pengen 6 temannya itu hilang enggak, tapi ya sebenarnya itu hasil sendiri seperti itu. Kenapa? Alasannya karena walam ya berpikir sematinlah. Karena ekonomi berarti dia menunjukkan hatinya belum ridho terhadap tuntunan Gusti Allah. Gusti Allah itu sebetul. Gusti Allah itu sebetul bagian dewi-dewi. Lek sik duwe rasa gak terima oleh tanggane kancane luwih, berarti itu kaya gak terima tuntunan Gusti Allah. Ya buat kalau sampai orang kena keberhasilan mantel itu kan lucu loh. Kan lucu. Mas Pras kalau sih orang pasal dibuat nanti buat saya itu buatan. Lalu kapan itu nego Allah ya? Itu kalian berlima. Terus kalau apalagi urusan dunia, barang dunia itu kadang waktu nih, bakal hilang. Gantengnya kaya apa, banyaknya harta seperti apa, bos mayan tak ya enggak. Dan itu langsung tinggal. Nah, dalam hadis juga ada kejelasan bahwa hasud itu tidak boleh kecuali di dua perkara. Dua perkara. Apa itu? Hasud itu tidak boleh kecuali di dua perkara. Yang pertama, orang yang diberi nikmat berupa bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, kemudian ia membacanya siang dan malam, kemudian si orang tersebut hasud dengki, aku ya apa itu pengen bisa kayak ini. Yang kedua, orang yang diberi harta kemudian mensedekahkan, menginfakkan hartanya kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kemudian dia rezeki kerja sekuat tenaga, kemudian hartanya juga untuk diinfakkan. Nah, berarti hasilnya ini sudah pasti. Dua hal itu saja yang diperbolehkan, selebihnya tidak boleh. Maka dari itu, jadi hasil yang membawa kita supaya lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak bersedekah, itu adalah hasil yang diperbolehkan. Ini mati-mati. Saya tambah lagi satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul rabi' hadis yang ke Al-hadisul
Rabi'ah Syarah hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu Ibnu Mas'ud qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu orang halal apa damu mri'in darahnya seseorang muslim ingkang muslim illa bi ihda salasatin kecuali kelawan salah satu dari tiga. Rupane ata ibu rondo azani kang berzina. Wan nafsulan matane awak-awan bin nafsi kelawan awak-awakan. Wa ta'liqulan kang ninggal dinihi malik agama tarik al-bukhari bukan memisah il jamaah malik jamaah. Rawahu riwayat hadis al-Bukhari wa Muslim. Jadi dari Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa Rasul bersabda seseorang tidak boleh mengalirkan darah kepada orang lain ya, kecuali dalam tiga. Dan itu pun yang boleh mengalirkan adalah hakim. Tidak boleh main hakim sendiri. Ya. Yang pertama zina muson, rondo utawa duda yang melakukan zina. Itu namanya zina. Zina itu kan ada muson atau dari muson. Jadi kan orang itu kalau sudah bersuami, sudah pernah menikah, itu kalau melakukan zina dengan orang lain itu namanya zina muson. Dalam Islam itu harus dikisos. Apa dirajam? Bukan dikisos, dirajam sampai mati. Dirajam itu ya, dirajam itu ditancang tali, kemudian disiapkan batu. Ini sama dulu dipraktekkan. Disiapkan batu segini-gini, setiap orang yang lewat boleh melempar batu sampai mati. Itu hukumannya zina. Ya judo sampai rondo. Ya orang rondo, ya wis bersuami kayak gini zina dengan sana ya kok. Pokoknya sudah menikah itu namanya muson. Itu dalam Islam berat sekali hukumannya. Hati-hati. Maka dapat dia ojo zina tapi menang. Ada betul. Kalau sewani. Kok padayat wani ya wani. Yang kedua adalah membunuh. Tadi zina muson yang baru muson itu tidak dirajam. Jadi lek saya lancing, saya perawan itu melakukan zina itu hanya dihukum didenda, dicambuk 80 kali, tidak sampai dirajam. Nah kemudian yang kedua membunuh yang sengaja itu balasan juga dikisos juga dibunuh. Itu dalam Islam. Kalau si yang dibunuh memaafkan, keluarganya memaafkan, maka dia mughalladhah. Dia mughalladhah itu buahnya ada 40 ekor unta, terus kemudian ada sapinya berapa, itu ada ketentuan-ketentuan. Sampai dalam Islam itu misalkan menghilangkan satu telinga itu 10 unta harganya. Satu telinga itu misalkan dihilangkan satu telinga, dia nggak terima harus dikisos, dihilangkan juga satu telinga. Tapi dimaafkan diganti dengan 10 unta. Nah, itu seperti itu dalam Islam. Nah, ini mau ditentang sama hak asasi manusia oleh PBB. Padahal tujuan kisos walakum lil kisos hayatun. Jadi kisos itu supaya menjaga tidak melakukan pembunuhan. Mencuri potong tangan kan keras, artinya tidak ada orang yang mencuri kan seperti itu. Aslinya gitu. Kemudian yang ketiga, watari ulidinihil mufaqid jamaah. Orang yang meninggalkan sholat itu tafsiran ulama. Sajane wong sing gak sholat, kuwi kena dibunuh, kena dipateni. Tapi sing mateni kudu hakim. Di zaman itu yang wong biasa sholat gak sholat, jadi tadi tetap diperingatkan 3 kali, tetap gak sholat itu dibunuh hukumannya. Berat makanya sholat. Nah makanya ini hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah kenapa Indonesia nggak terapkan ini? Nah lagi-lagi Indonesia adalah negara Pancasila berdasarkan dan 45. Dan kenapa kita tidak dipindah dengan negara Islam? Pertama secara istihad kultural itu sudah sulit untuk menjadi negara Islam.
Kalau dipaksa negara Islam bisa jadi chaos, bisa jadi perang saudara. Karena orang Kristen banyak, orang Hindu banyak, orang Buddha juga banyak. Nah, sehingga mau tidak mau dulu pendiri kita mencetuskan Pancasila itu juga berdasarkan istihad, supaya memang tidak terjadi perang saudara. Nah, maka dari itu kita uri-uri saja. Jadi itu saja nih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir apa Baik, terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Dr. Anwar. Mudah-mudahan kajian hidupnya bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan sekaligus sama-sama patut kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin acara